أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك تعالى ونفع الله بعلوم في الدارين آمين هذه ثلاثة فرض عين فاعرفا واعمل بها تحصل نجاة واعتلا هذه ثلاثة فرض عين فاعرفا واعمل بها تحصل نجاة واعتلا. Hadi bermula tiga ini. Maksudnya hadi salah satu hadi salah satu bermula tiga ini itu fardu ainin fa'arifan maka benar-benar kenalilah olehmu wa amal dan beramal olehmu biha dengan asalasa tahsul maka akan hasil najatun keselamatan ba'tilau dan ketinggian. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan tahsul najatun wa'tila. Tiga kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Hadis salah satu tiga ini yang tiga, tapi inilah yang tiga itu maksudnya ilmu yang untuk memperbaiki ibadah, untuk yang memperbaiki akidah, dan untuk memperbaiki qalb. Itu tiga-tiganya itu fardu ainin. Ma'rifat maka benar-benarlah ma'rifat benar-benar mengerti, benar-benar memahami. Wa'mal biha dan amalkanlah tiga ilmu itu. Tahsul najatun wa tilaun maka akan hasil bagimu keselamatan dan ketinggian. Yani maksudkan ya Syekh Zaid dalam Al-Bari an hadil uluma sumi ilmu ini salasata yang tiga. Ai al-ilmu maksudnya ilmu alladhi yusawi yang memperbaiki alladhi al-ibadat yang ibadah. Bal ilmu dan ilmu alladhi yusawi yang memperbaiki al-taqad akan keyakinan. Wal ilmu dan ilmu alladhi yuzaki yang membersihkannya alladhi al-qalb akan hati. Itu fardu ain. Pahariwan maka benar-benar pahami ilmu akan fardu ain. Ayajibu maksudnya wajib ala kulli hadin atas satu orang ta'allumuha oleh mempelajari salasa. Wala yasau ahadan dan tidak memuat ahadan seorang jahluha oleh kejahilannya terhadap tiga perkara itu. Wahadihi dan bermula ini itu bermula hadi itu al-ulumu ilmu asyariyah di sebagai syarat an-nafi'atu yang manfaat wa'mal dan beramal biha dengannya ai annahu sungguhnya itulah itu la khalasat tidak ada keselamatan lil alim bagi orang yang berilmu illa idza amila kecil apabila mengamalkan dia alim buahkan ilmu. Wa illa dan tidak bahwa maka bermula ia alim itu minal halikina termasuk orang-orang yang binasa. Sayyid Bakri Satok menerangkan ini nadhum hadis salasatu fardu ainin fa'rifan. Ini adalah ilmu-ilmu yang tiga, maksudnya inilah ilmu-ilmu yang tiga hadis salasa. Ilmu untuk memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, untuk memperbaiki atau membersihkan hati,
itu adalah ilmu yang akan memperbaiki ibadah, ilmu yang akan memberikan wal ilmu lisahun itu, ilmu yang akan membenarkan keyakinan, ilmu untuk membersihkan hati, itu hukumnya fardu ain, maka benar-benar ilmu. Maksudnya wajib atas setiap orang untuk mempelajarinya dan tidak akan memberikan keluasan ya, kepada seseorang pun oleh ketidaktahuannya. Hadhihi ya al-ulum syar'iyatu an-nafi'atu. Ini adalah ilmu syariat yang tiga. Ya, ilmu syariat an-nafi'atu yang manfaat ba'mal yang maka amalkanlah dia. Ay annahu la khalasul lil alim ila idza amila ilmi. Maksudnya sungguhnya tidak ada keselamatan bagi seorang yang alim kecuali apabila ia mengamalkan ilmunya. Baiklah bahwa minal halikin, kalau tidak maka ia bisa termasuk orang-orang binasa. Qala telah berkata Ibnu Ruslana oleh Imam Ibnu Ruslan, Fa'mal walau bil usri ka zakati tahruj binuril ilmi min dhulumati fa'alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil ila mu'adzabun min qabli abidil wasad. Fa'mal maka beramallah olehmu walau bil usri walaupun dengan sepersepuluh. Kazakati seperti zakat tahraj maka akan keluar olehmu ya binuril ilmi dengan cahaya ilmu min talabatin dari min dhulumatin dari kegelapan-kegelapan. Fa'mal berapalah olehmu walau bil usri walaupun dengan sepersepuluh kazakati seperti zakat tahraj maka akan keluar binuril ilmi oleh cahaya ilmu min dhulumatin dari kegelapan-kegelapan. Walimun maka berulah orang yang berilmu bi ilmihi dengan ilmunya alim itu walimun maka berulah yang alim bi ilmihi dengan ilmunya alim lam ya'mal yang tidak beramal lam ya'mal yang tidak beramal ya sahib ya itu ma'adzabun disiksa ma'adzabun min qibali abidin pasal ya, dari arahnya orang yang menyembah berhala. Dan baca dulu. Baik narotaha maka jika telah memahami ilmuha akan asalasa wa amilta dan beramal oleh biha dengan kalasa tasul maka akan hasil akan untukmu an-najatul keselamatan bidari an-najat akan selamatnya bidari lahir di negeri akhirat wal uluwa dan ketinggian derajat itu di dunia wa bil akhirat dan di akhirat. Qala telah berfirman Allah Ta'ala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' akan mengangkat Allah alladhina amanakan orang-orang yang beriman walladhina dan orang-orang banyak utuh yang diberi alladhina alimakan ilmu darajat dengan beberapa derajat. Sayyid Bakri Sota melanjutkan keterangannya, jika kamu telah mengenalinya, mengetahui tentang keadaannya, maksudnya mengetahui tentang tiga ilmu yang wajib bagi tadi, ilmu akidah, kemudian ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Apabila kamu telah memahaminya dan telah tahu
kedua tersebut, maka akan hasil bagimu keselamatan dunia dan akhirat. Akan hasil juga apa? Ketinggian derajat dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala sendiri yang berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah angkat orang-orang di antara kaum sekalian yang beriman dengan beberapa derajat. Ayat amanu minkum derajat, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kaum sekalian, dan orang-orang yang berilmu dinaikkan dengan beberapa derajat. Allah telah berkata al-mufassiruna oleh para ahli tafsir, yakni memaksudkan dia Sayyid bagi contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa akan mengangkat oleh Allah alladhina amanu, akan orang-orang yang beriman minkum dari kamu sekalian, derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, derajatan akan derajat faidatan yang satu. Waladina, dan orang-orang itu yang diberi ya ladina, alimlah akan ilmu derajat dengan beberapa derajat, kathiratan yang banyak. Ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma derajat itu, kalau menurut ahli tafsir, maksudnya apa? Maksudnya Bapak, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum darajatan waidatan, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dengan derajat yang satu. Waladina utul ilma darajatin kathiratan, sedangkan orang-orang yang berilmu maka ia akan diberikan balasan dengan beberapa derajat. Maksud di sini bisa imyati darajatin, maksudnya kalau tadi waladina utu, dan orang-orang yang di masanya kolom pasirnya Mufassir berkata, yakni yarfa illahu alladhina amanu minkum, Allah akan angkat orang-orang beriman di antara sekalian derajatan faidatan dengan derajat yang satu. Waladina utul ilma, sedangkan orang yang berilmu derajat, waladina utul ilma derajatin akan derajat-derajat kasratan yang banyak. Jadi para ahli tafsir menerangkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma derajat itu artinya apa? Allah di sini Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dengan beberapa derajat, dengan satu derajat, sedangkan orang-orang yang berilmu diangkat dengan beberapa derajat tanpa perhitungan. Allah telah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yarfa illahu al-ulama yaumil qiyamati. Yarfa akan mengangkat Allah al-ulama yaumil qiyamati, hari kiamat, ala sairil mu'minin, atas orang-orang Islam yang lainnya, bisa mi'ati derajat dengan 700 derajat. Bisa mi'ati derajat, bisa mi'ati derajat dengan 7 dengan bisa bimiati derajat dengan 700 derajat. Wabaina derajat ini, dan itu tapi antara dua derajat, sumiati amin, bermula 500 tahun. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah angkat orang-orang beriman. Ayarfa'illahu al-ulama, Allah
Ya ulama, ya Allah akan angkat ulama pada hari kiamat atas umat-umat yang lainnya, orang-orang beriman lainnya, dengan kadar derajat 20. Bisa bimeti derajat dengan 700 derajat. Baiknya derajatnya yang semacam, sedangkan di antara 2 derajat aja, ya 2 derajat itu butuh waktu. Di antara 2 derajat membutuhkan waktu untuk menjelajahinya sampai apa? Khomsumiyati amin, khomsumiyah, 500 tahun. Bekat Sayyidah dan Subuh telah menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biana tolabal ilmi dengan bahasanya penuntut ilmu itu musilun, orang yang sampai ilal jannati surga. Wa anal malaikat dan sungguhnya malaikat al-kiramah yang mulia itu tolabah mencari ya malaikat ikraman akan kemuliaan la'alahum, semoga mereka atau la'alahum, ya, supaya mereka bukan itu. Jadi wa innal malaikata, bahwa andal malaikat dan sekalian malaikat al-kiramah yang mulia itu tu'azimu. Bahkan saya dari telah menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi anak telah balik dengan bahasanya menuntut ilmu itu musilan menyampaikan ila jannah ke surga. Wa andal malaikat dan sekalian malaikat al-kiramah yang mulia itu tu'azimu, mengagungkan yang al-malaikatul kiram talibal ilmi, akan menuntut ilmu, ikraman karena memuliakan ilmu terhadap ilmu. Wala tu'azimu, dan tidak akan memuliakan yang malaikat ilaman kecil orang, karena yang ada yang menuntut aziman orang yang agung fi malakul samawati, dalam kerajaan-kerajaan langit. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Allah angkat derajat ulama pada hari kiamat atas orang-orang beriman lainnya dengan derajat itu 700 derajat. Sekali kita beramal soleh di satu tempat 700 derajat. Jadi di antara 2 derajat itu adalah perjalanan khomsumiyat amin 500 tahun. Maka Sayyidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi anna talabal ilmi musilun ila jannati, dan telah menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya pintu ilmu itu akan menyampaikan kepada surga. Maksudnya talabul ilmi musilun ila jannati, menuntut kepada surga. Wa anal malaikat al-kiramah tu'adzimu talibal ilmi ikraman lil ilmi. Sesungguhnya malaikat memuliakan terhadap orang yang berilmu karena sangat menghormati terhadap ilmu itu. La tu'adzim illa man kana 'aziman bimna samati, jangan kamu takdim kecuali pada orang yang yaitu besar di kerajaan langit. Waqala, dan berkata ba'dul masyayikhi, oleh sebagian syekh-syekh, guru-guru, warada, telah datang alin atas kami rojulun, oleh seorang lelaki, sanadiyun, yang bangsa sanadi, min ahlil kasfi, dari ahli kasan, ahli keterbukaan hati. Bagaimana, dan ada ya rojul, itulah yakumu, tidak berdiri ya rojul hadir untuk seseorang illa li talibil ilmi, kecuali untuk penuntut ilmu. Wa yaqulu, dan berkata ya rojul, inna ma'akum, sesungguhnya berdiri olehku, idza ra'aitu, apabila aku melihat al malaikat, malaikat, akumu
halnya berdiri di malaikat. Ma'anahu beserta sesungguhnya. Ba'anahu beserta sesungguhnya. Rajul itu kan ada rajul itu layari itu tidak mengatakan rajul anak sekali manusia. Wasaidah dan bersaksi. Aidurnya pula ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anal alimah dengan sungguhnya orang yang alim lahu ma bis samawati wal ardi. Ya. Bi anal alimah dengan bahwa sungguhnya orang yang alim itu ya sedang akan mohonkan ampun lahu tu alim ma apapun saja bisa mawati tetap bilangan langit wa ada dapat saja bil ardi yang tanggal bumi. Wahyu mansibin dan bermana-mana kedudukan itu agama lebih agung min mansibiman daripada kedudukannya orang tastagilu yang sibuk malaikatus samawati oleh malaikat langit wal ardi dan malaikat bumi pilih istighfari dengan mohonkan ampun untuk nyaman bahwa maka bermula iaman itu masyhur disibukkan bima dengan segala sesuatu yang bermula ia bima dengan segala tua yang bermula ya rajul itu di dalam walaupun dan bermalam mereka itu masmuna orang-orang yang disibukkan berdoa dengan doa lalu kepada Allah. Sebagian para guru berkata telah datang kepada kami ada seorang laki-laki dari bangsa Sanadi. Ini beliau itu termasuk ahli kasab, bisa melihat yang kurang kebanyakan kita lihat. Wa kana la yaqumu li ahadin illa li talabil ilmi. Dan beliau itu rajulun Sanadi itu tidak akan berdiri karena seseorang kecuali karena yang bersangkutan itu adalah talibul ilmi. Jadi kalau lihat orang lewat biarin aja, mau kaya mau miskin tua muda biasa aja. Tapi ketika orang tua yang datang, wah dimuliakan. Nah, salah satunya juga adalah ini, beliau memperhatikan tentang perilaku orang. Nah ini kalau dalam riwayat disebutkan bahwa rajul Sanadi itu dia tidak akan berdiri untuk seseorang kecuali karena dia penuntut ilmu. Jadi orang yang berilmu itu dihormati oleh beliau. Wakai bulu dan beliau berkata inama akumu idza ra'aitu malaikata takum. Aku itu berdiri apabila aku lihat malaikat berdiri. Malaikat berdiri, saya berdiri karena saya istrinya. Ma'anahu kana la yaqunasa. Berserajunya ia tidak kenal manusia. Orang yang lewat itu ahli pikirnya tidak tahu siapa dia, tapi karena ia lihat malaikat hormat, ikut hormat. Malaikat berdiri. Wa syahida aidan bi anal alim yastaghfiru ma bisa mawati dan bersaksi pula sungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh langit, dimohonkan ampun biana alim yastaghfiru ma bisa mawati bahwa orang yang berilmu itu orang alim dimohonkan ampun diistighfari oleh seluruh apapun yang ada di langit dan bumi. Maka Sayyid Baghdad menyatakan Sayyid Baghdad mengatakan mana kedudukan yang agung, mana kedudukan yang paling agung daripada kedudukan orang yang malaikat itu sibuk memohonkan ampun untuknya di langit di bumi. Wahwa mas'ulun bima wabi, sedangkan dia itu orang yang sibuk di dalam apa yang ia sibuk di dalamnya. Wahum
Masyhuruna bidu'ailu, mereka itu sibuk berdoa dengannya. Wabil jumlah tidak dengan secara jumlah atau secara globalnya, faham maka bermula apa saja warata yang datang yang mafifat lil ilmi dalam keutamaan ilmu wal ulama dan ulama. Itu syai'un suatu kathirun yang banyak. Wasayat guru dan akan menyebutkan nadim Sayyid begitu sabar. Ba'da ini akan sebagian keutamaan-utamanya. Hadis selesai. Ba'da ini ada sebagian keutamaan-utamaannya. Fi mabhasi hibdil awqati dalam pembahasan menjaga waktu-waktu. Wa nas'alu maka kami memohon Allah kan Allah ayu hakikana akan bahwa menyatakan akan bahwa menyatakan ya Allah mentahqiq ya Allah akan kami bil ilmi dengan ilmu bal amali dan pengamalan bijahin Nabi dengan kemuliaannya Nabi Al-Karim yang mulia yang maha mulia alaihi itu atas Nabi Abdul Salati bermula paling utamanya rahmat ta'dim azka taslimi dan paling sucinya keselamatan. Jadi dulu ini ada riwayatnya di sini orang yang ketika sedang duduk itu karena duduknya di dekat jalan raya ada orang yang lewat depannya dibiarkan lewat lagi depan tapi ada orang yang itu lewat langsung dihormati yang tadinya duduk jadi berdiri. Orang-orang yang nggak tahu nanya kenapa berdiri Pak? Saya cuma ngikutin malaikat aja, malaikat beri ya berdiri. Berarti beliau bisa lihat malaikat. Dan malaikat itu tidak akan berdiri menghormati kecuali kepada thalibul ilmi. Penuntut ilmu dimuliakan sampai oleh malaikat memuliakannya. Jadi inna ma'akumu idza ra'aitul malaikata taqum. Sesungguhnya aku berdiri apabila aku lihat malaikatnya berdiri. Ma'annahu kana la ya'rifu nasa beserta sesungguhnya kami ia tidak mengenal manusia. Sayyidah Edor dan Rasulullah SAW juga bersaksi sesungguhnya al-alimu yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardh. Orang yang alim itu ya dimohonkan ampun oleh hamba di langit dan bumi dan mana-mana ada kedudukan yang lebih agung daripada kedudukan orang yang malaikat sibuk memohonkan ampun untuknya. Demikian juga matahari, demikian juga yang lainnya matahari bulan dan seterusnya malam-malam. Wa huwa mas'ulun bima huwa bih, maka ia sibuk dengan apa yang ada dalamnya. Wa huwa mas'ulun bidu'ailahu bil jumlah dan secara globalnya fama warada bi fadlil ilmi wal ulama'i syai'un katsirun, apa yang terlimpah di dalam menugerah ilmu dan ulama itu sesuatu yang besar. Wa sayadkuru an-nadima ba'da fadliha, dan kami akan menyebutkan sebagian daripada nadhim tersebut. Wabil jumlati wabil jumlati dengan jumlah fama maka berapa saja warata yang datang yang mafi fadil ilmi dalam utama ilmu dan berulama dan ulama itu sesuatu yang banyak. Jadi secara globalnya apa yang datang di dalam keutamaan ilmu itu dan juga keutamaan ulama itu adalah syai'un katsir, sesuatu yang banyak. Wa sayyidkuru an-nadimu ba'da ilha, dan nadim akan berkenan. Wa sayyidkuru an-nadimu
ba'dha fadilihima, nanti akan menyebutkan sebagian dari utamanya dua hal tersebut di dalam di dalam pembahasan tentang hifdzul awqat atau menjaga waktu. Wa nas'alullaha, maka kita minta kepada Allah an yuhaqqiqana, akan bahwa menyatakan ya Allah akan kami bil ilmi dengan ilmu wal amal dan amal bijahin nabil karim, dengan kemukagungan Nabi yang mulia, yang pemurah, alaihi tetaplah Nabi Abdul Salati, bermula utamanya salawat wa azza taslimi, dan paling sucinya penyerahan diri kepada Allah. Ya. Ya. Wa minha, dan itu sebagian dari al-wasaya al-muhafadhatu, bermula menjaga ala sunnani, atas sunnah-sunnah. Wa minal wasaya, yang maksudnya itu sebagian dari wasiat-wasiat at-tis'i yang 9, al-muhafadhatu, bermula menjaga ala sunnani, atas sunnah-sunnah. Bayanya bermula sunnah itu jamu sunnatin, jamu lamat sunnatun ka hurafin, sebenarnya lamat hurufun jam'u hurufatin, yang mendapat hurufah. Waya, dan bermula ya sunat lugatan dalam bahasa itu atariku, jalan al-qawimatu, yang lurus, yang lempang. Wa yuqalu, dikatakan fulanun, bermula si fulan itu ala sunnati, tetap atas sunnah, ay ala tariqil istiwa, maksudnya atas jalan yang lurus, yang benar, yang tengah. La yamilu, tidak condong ia bulan ila syai'in, pada suatu min ahwa'i, daripada hawa-hawa nafsu. Bainal fuqaha, dan menurut fuqaha ahli fikih itu masalah satu sabu yang diberi pahala ala fi'li, oleh melakukan ma, wa la yu'aqabu, dan tidak disiksa ala tarki, oleh meninggalkan ma. Qala, dalam berkata Imam Ruslan, wa sunnatul muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab bimru'un in ahbala. Wa sunnatul, yang bermula sunnah itu al-muthabu, yang diberi pahala, man, oleh orang fa'alahu, yang telah melakukan, yang manuakan, walam yu'aqab, dan tidak akan disiksa, umrun, adalah orang in ahmala, jika melantarkan dia umrun-duakan Al-Quran. Wa sunnatu, dan sunnah itu musabu, yang diberi pahala, mana oleh orang qad fa'ala, sesungguhnya telah melakukan, yang manhu, ya, akan sunnah, qad fa'alahu as-sunnatu, wa sunnatu al-musabu man qad fa'alahu. Sunnah itu adalah yang diberi pahala orang yang telah melakukan. Yahunya al-madhkur minas sunnah, atau amal itu. Walam yu'aqab, dan tidak akan disiksa umroh oleh orang in amalahu, jika menantarkannya umroh duakan amal. Pada saat sekalian, kita sekarang sudah sampai pada bagian berikutnya dari wasiat yang 9 itu. Sekarang wa minha al-muhafadhatu ala sunnah, menjaga sunnah-sunnah. Maksudnya dari wasiat yang 9 itu, yaitu adalah al-muhafadhatu ala sunnani, menjaga sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu, sunnah itu jamaknya lafaz sunnatun, satu sunnah, seperti lafaz hurufun, itu jamak daripada hurfatun. Sunnah secara bahasa artinya jalan yang lurus. Dikatakan fulanun ala sunnati, si fulan itu apa atas sunnah, ai ala tariqil istiwa, maksudnya atas jalan yang lurus. La yamilu ila syai'in wala syai'in minal ahwal, maka tidak akan condong kepada sesuatu daripada hawa nafsu itu. Bingdal bukai, sedangkan menurut ahli fikih, sunnah itu apa? Ma yusabu ala fi'li,
wa la yu'aqabu ala tarki. Sunnah itu apa? Yang diberi pahala ya. Karena ya ma yusabu ala fi'li, diberi pahala atas yang dilakukannya, wa la yu'aqabu ala ma tarakahu. Maksudnya wa ma yusabu ala fi'li, sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya, wa la yu'aqabu ala tarki, dan tidak dihukum oleh meninggalkannya. Imam Ibn Ruslan beliau menyebutkan sunnah itu al-musabu, sunnatu al-musabu man qad fa'alahu wa lam yu'aqab umrun in amalahu. Sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang cukup melakukannya, dan tidak akan disiksa orang yang tidak saja orang jika dia itu melantarkannya. Baik dal muhaddisina, dan menurut muhaddisin, para ahli hadis atau muhaddisin ini dua ahli hadis, aqwaluhu sallallahu wa afaluhu. Maksudnya apa? Baik dal muhaddisina, menurut muhaddisin para ahli hadis, sunnah itu apa? Sunnah itu adalah aqwaluhu, ucapan-ucapannya Nabi, wa afaluhu, dan perbuatan-perbuatan Nabi, wa ahwali, dan tingkah-tingkah hatinya Nabi. Jadi mengenai apa itu sunnah itu bermacam-macam pendapat. Di sini dikutipkan pendapat Muhaqqiqin bahwa as-sunnah itu ya, artinya apa? Hibdun ala sunanin wa adabin, menjaga kesunan-kesunan, adab dan sebagainya. Baik dalam hadis ini aqwaluhu wa afaluhu wa ahwaluhu, jadi menurut ahli-ahli hadis, Nabi itu maksudnya apa namanya sunnah itu adalah perkataan-perkataan Nabi, perbuatan Nabi, hal-hal yang Nabi sebagainya. Hafid ala sunanin wa adabin atat ma'turatan an khairi man jamur salat. Hafid, jagalah olehmu ala sunan, yang atas sunnah wa adib, dan beradab olehmu, atat maka akan datang ma'turatan an khairi man jamur salat. Hafid ala sunanin wa adabin, atat maka akan datang ya, hafid ala sunanin wa adabin atat hafid, jagalah olehmu ala sunan, atas sunnah-sunnah, wa dengan adab-adab adat yang datang ya sunnah, maksuratan halnya makturah ya, makturah itu dikutip, dipindahkan an khairi man, dari sebaik-baiknya orang cahaya yang datang ya mursalannya orang kudus. Jagalah sunnah-sunnah dan adab-adab, maka akan datang secara makturah yang dikutip atau dipindahkan dari sebaik-baiknya orang yang ia datang, mursalannya, dalam keadaan mursalan. Jadi maksudkan ya Syekh Jalil Barbari, hafid jagalah olehmu ayu asari, orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah, qaribu, yang menuntut keridhaan Allah ya, at-talib yang menuntut dan mencari ridho terhadap ridhonya Allah SWT. Yani habib ayuhal saliku at-talibu li ridhotal al-muta'atisu, yang kehausan li ta'atillahi, untuk ketaatan kepada Allah, wa taqwa, dan takwa kepada Allah, ala sunanin, atas sunnah-sunnah, wa adabin, dan adab. Adat datang makturatan an khairil muslimin, atat datang atat datang makturatan oleh makturatan, atat datang makturatun oleh maktur, sesuatu yang dikutip, an khairil mursalin, dari sebaik-baik zat yang diutus, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholat semoga an khairil mursalin, dari sebaik-baiknya yang diutus. Sholat semoga berahmat azim oleh Allah alaihi, atas beliau Nabi, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi,
wasabi dan sahabat-sahabat Nabi ajmain alaihi wasallam. Wadhalika dan bermula itu li'anna likullin karena sunni itu bagi setiap masing-masing wahidatan oleh satu minha itu sebagian daripadanya takdiran pengaruh fi tanwiril qalbi dalam mencahayai hati wa sirin dan rahasia. Jaga kata saya jadi al-Malbari habib ala sunanin wa adabin. Jagalah sunnah-sunnah dan adab-adab atat makturatan an khairi man jawazala hanya akan makturatan an khairi man jawazala sebagai makturah sesuatu yang dikutip dari sebaik-baiknya orang yang datang sebagai utusan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jagalah wahai orang yang menempuh perjalanan kepada Allah, yang menuju keridhaan Allah, yang haus untuk taat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Jaga sunnah-sunnah dan adab-adab, maka ia akan datang dalam keadaan menjadi sebaik-baiknya orang yang diutus sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain. Wa dzalika li'anna likulli wahidatin minha ta'thiran bitanbiril qalbi. Itu karena sungguhnya setiap masing-masing darinya itu mendapatkan pengaruh di dalam mencahayai hati dan rahasianya. Al-i'rabu bermula dari i'rab. Tadi ada. Wallahu a'lam bishawab.